Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Renungan kita hari ini Rabu 19 April 2023 dengan judul Supaya Kita Dapat Menghibur Yang Lain. Ayatnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Banyak pekabaran penghiburan diberikan kepada gereja oleh para nabi dahulu kala. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, merupakan tugas Yesaya dari Allah, dan menyertai tugas itu diberi khayal-khayal yang ajaib yang telah menjadi pengharapan dan kesukaan orang-orang percaya sepanjang abad-abad yang berikutnya. Direndahkan oleh manusia, dianiaya, ditinggalkan, bagaimanapun anak-anak Allah dalam setiap zaman telah ditunjang oleh perjanjian-perjanjiannya yang pasti. Dengan iman, mereka telah memandang ke depan kepada saat ketika Ia akan menggenapi kepastian itu kepada gerejanya. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Maka janganlah kita berduka dan bersedih hati, karena dalam hidup ini kita tidak lepas dari kekecewaan dan kesengsaraan. Jika dalam pemeliharaan Allah kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, marilah kita menerima salib dan minum cawan yang pahit, mengingat tangan Bapa yang menahannya di bibir kita. Marilah kita mempercayai Dia dalam kegelapan maupun di siang hari. Tidak bisakah kita percaya bahwa Dia akan memberi kita segala sesuatu untuk kebaikan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bahkan di malam kesengsaraan, bagaimana kita bisa menolak untuk mengangkat hati dan suara dalam pujian syukur ketika kita mengingat kasih kepada kita yang diungkapkan oleh salib Golgota? Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya yang menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Yesaya 49 ayat 13. Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, sangat jelas pekabaran lewat renungan kita pada hari ini memberikan satu penekanan bahwa kita harus yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memiliki janji penghiburan, Tuhan memiliki janji penguatan bagi setiap umat-umatnya. Dia katakan bahwa pasti umat-umat Tuhan akan mengalami berbagai penderitaan, berbagai tantangan, berbagai pencobaan yang terkadang bila mana umat-umat Tuhan tidak berserah kepada Tuhan, tidak memiliki pengharapan bahwa melalui janji Tuhan Dia akan tetap meneguhkan, maka dapat menjadi satu tantangan yang berat yang membuat umat-umat Tuhan menjadi putus asa dan menjauh, bahkan jatuh ke dalam dosa. Tetapi pekabaran Tuhan pada saat ini, di dalam tantangan yang kita hadapi, maka kita melihat bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang kita yakini akan mengasihi kita, maka Dia akan tetap meneguhkan kita, memberikan penghiburan, dan akan menyatakan rencana-rencananya di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Yakinlah bahwa kita tidak akan sendiri pada saat kita mengalami tantangan itu. Mari kita serahkan hidup kita senantiasa kepada Tuhan, sehingga kita akan menemukan damai bersama dengan Dia. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan, sungguh besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau senantiasa menyertai, menjaga dan melindungi, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami dalam berbagai tantangan yang kami hadapi ya Bapa,
yang mencoba terkadang untuk membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi iman kami, pengharapan kami ya Bapa, senantiasa tertuju kepadamu. Biarlah kiranya janji pengasihan-Mu menjadi bahagian kami, dimanapun kami berada ya Bapa, supaya kami tetap teguh, supaya kami tetap berada di dalam kebenaran Tuhan, dan kami memperoleh kedamaian dalam menghadapi pencobaan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang iman. Umat-umat-Mu dimanapun berada di sepanjang hari ini, Tuhan, kami mengharapkan berkat-Mu menjadi bahagian kami. Engkau akan membukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan dalam segenap usaha tangan, pekerjaan yang dilakukan, supaya membawa keberuntungan, membawa kecukupan dalam semua keperluan dan kebutuhan. Memberkati anak-anak di dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya mereka tetap meninggikan Engkau, dan memberkati juga yang sakit di dalam segala bentuk penyakit ya Bapa. Beragam cara yang mungkin sudah coba, tetapi banyak umat-umat Tuhan yang terkadang menderita. Biarlah Tuhan yang akan memberikan pemulihan, dan jikalaupun itu harus dilalui ya Tuhan, Engkau meneguhkan iman mereka. Bapa di sorga, kami percaya bahwa begitu banyak umat-umat Tuhan juga yang bersuka cita pada hari ini dalam berbagai berkat, terkhusus yang berulang tahun. Biarlah Engkau yang akan mengaruniakan berkat khusus, kesehatan dan umur yang panjang. Semoga kasih Tuhan seperti ini akan menjadi bagian kami melalui hari ini Bapa. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.